Parahatannya kung itu lah, itu. Parahatannya bro. Itu uplik tuh sampai nonton saya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Abizar, Masya Allah. Hingga Abizar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ntar dulu lah. Melihat di anu ulun. Terima kasih Abizar, Masya Allah. Hilya Kalsil, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, nggih, insyaallah. Mananya nih? Pak Amiradi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, situ Jum'ah. Ulun tadi live di sebelah. Ini. Oh, ulun nanya live juga tapi umpat di sebelah tadi. Ini live tapi bukan akun ini, akun yang satunya. Ini. Kapuas masalah. Ini. Waalaikumsalam. Jauh benar guru ay ulun di Marabahan. Oh inggih. Kada jauh. Maria, masalah. Tadi di sebelah lah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih masalah. Gitu masalah. Anugerah Sasirangan, terima kasih. Apa anugerah kita, judulnya apa anugerah? Zahra, Masya Allah. Salam kenal dari rantau, Masya Allah. Zen, anugerah, Masya Allah. Kita ganti jangarannya biar fokus lah judulnya. Judulnya kita fokus. Apa judulnya? Judulnya anu aja. Apa judulnya? Kapuas, masalah Marabahan. Judulnya apa lah? Mudahan mendapat rahmat Allah Ta'ala. Judulnya apa? Ya minta saran judulnya apa? Oh Edi kau. Oh ini. Talkin orang lagi, masalah. Ulang, Masya Allah. Terima kasih. Pulang pisau, masalah cari jodoh. Wah, lain tema kita kalau cari jodoh tuh siang-siang. Oh iya, Allah ya. Allah ini ada usul bagus nih. Allah tulisakanlah. Judulnya Makam Tajrid. Nah, ini ada yang minta Makam Tajrid.
Tajrid. Nah, ini mantap judulnya ini. Makam tajrid, bujur lah tulisannya itu. Tajrid. Kayaknya koma kayaknya ini. Tajrid. Nah, itu mungkin kayak itu. Nggak salah ada apa-apa. Masya Allah, terima kasih laporannya Ibn Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini permintaan lah makam tajrid. Makam tajrid ini bagus judulnya. Iya. Masya Allah. Makam tajrid ini sama aja lah dengan makam salikin. Tapi makam salikin belum tentu makam tajrid. Karena salikin belum tentu tajrid. Seperti itulah. Tapi orang salikin itu adalah awal daripada tajrid. Jadi pian jangan salah paham. Seandainya ulun menulis itu makam salikin ya. Orang yang salikin belum tentu tajrid. Tetapi setiap tajrid itu pasti salikin. Oh iya, apa itu? Apa artinya? Tajrid itu artinya kosong, sendiri namanya. Bukan sendiri tapi tidak sendiri. Maksudnya sendiri dengan Allah Ta'ala. Arti tajrid itu kosong selain daripada Allah Ta'ala. Kalau orang yang berarti kosong tajrid itu artinya kosong. Tajrid itu sendiri, kosong artinya. Bukan kosong, tetapi tajrid itu adalah makamnya makam sahada sebenarnya. Makam istiqamah namanya, makam tajrid itu. Jadi pian perlu tahu namanya tajrid itu adalah makamnya istiqamah, makamnya makam sahada, makam taknis namanya. Makam jinak terhadap Allah Ta'ala. Itulah makam tajrid namanya. Jadi setelah aja kalau mengerti berarti tahu makam tajrid. Makam tajrid ini adalah makam bagi orang salikin. Makam yang salikin sudah mau mencapai mancam ma'rifatullah yang sebenarnya. Nah, ini sudah ada pertanyaannya bagus. Jadi makam tajrid ini diperoleh setelah kita itu berwiritan, bermusahadah. Lalu hati kita tuh kosong selain daripada ingat dengan Allah Ta'ala. Atau di waktu kita beramaliyah, kita itu pandangan kita kepada Allah Ta'ala, itulah tajrid namanya. Tajrid itu tidak ada yang kita ingat selain daripada Allah Ta'ala. Itulah tajrid. Nah, jadi tajrid itu di awal salikin. Ketika kita di masa salikin itu harus ada tajrid terus. Dari awal salikin kita tuh mengangkat takbir Allahu Akbar. Yang nampak cuma sifat dan apa Allah Ta'ala itu berarti sudah tajrid. Tapi belum lagi tajrid yang sebenarnya. Nah, seperti itulah. Tajrid yang sebenarnya itu waktu beribadah, kada beribadah, dia senantiasa dalam keadaan musahadah terus. Menyaksikan Allah Ta'ala terus. Itulah namanya tajrid yang sebenarnya. Nah, itu tajrid yang sebenarnya. Jadi ulun rincakan kena sesuai namanya. Sesuai dengan urutannya lah, urutannya. Yang nampak itu kita aja apakah satu sama makam tajrid itu guru. Keduanya kita tuh di waktu makam tajrid itu belum panah lagi mislah. Kita tajrid itu seperti ulun kisahkan dulu dari awal. Seandainya pian itu berzikir, lalu pian itu kosong hati pian selain daripada mengingat Allah Ta'ala, itu tajrid juga namanya. Tajrid itu artinya semata-mata Allah Ta'ala. Tetapi nanti kalau puncaknya itu tajrid, itu harus melalui makamnya namanya istiqamah. Makam istiqamah. Nanti tajrid itu ada zahir, ada batin. Ada tajrid jahir, ada tajrid batin. Baru dia masuk ke makam tajrid yang sebenarnya nanti. Setelah tajrid jahir, tajrid batin. Nah, kalau makam tajrid ini banyak ulun kisahkanlah dari awalnya kalau ulun menceritakan. Cuma kalau ulun kisahkan dulu lah mukadimahnya bahasa kita itu. Makam tajrid ini secara umum orang yang beramaliyah, orang yang sembahyang, orang yang beribadah itu namanya tajrid, namanya tajrid jahir, mengusungkan waktunya untuk Allah Ta'ala, itu tajrid jahir namanya. Tajrid jahir, ingatkanlah orang yang beramaliyah mengerjakan yang fardu, yang sunat dikerjakannya, itu dia mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala, itu namanya tajrid jahir. Satu dulu lah. Yang kedua, dikala dia itu beribadah, hatinya kosong selain memandang Allah Ta'ala, itu berarti namanya tajrid batin namanya. Kosong hatinya daripada mengingat selain daripada Allah Ta'ala dalam beribadah, itu berarti tajrid jahir, tajrid batin. Paham dulu pian? Dua dulu di makam awam aja ini, bukan di makam salikin lagi. Di makam awam aja dulu.
Di makam awam itu ada tajrid zahir, ada tajrid batin. Bila orang beribadah ingat dengan Allah Ta'ala menggunakan waktunya untuk beribadah, tapi batinnya tetap layau kemana-mana, menghayal, itu namanya tajrid zahir baru belum tajrid batin. Manakala orang itu beribadah, batinnya ingat kepada Allah Ta'ala, berarti dia tajrid zahir, tajrid batin. Manakala orang itu bergaul dengan orang, tapi batinnya ingat dengan Allah Ta'ala, itu namanya tajrid batin. Namanya tajrid batin saja didapatnya. Ini lebih baik daripada tajrid zahir. Tajrid batin ini bisa terus dia walaupun tidak beramaliyah, tidak dia itu berwiritan, namanya musyahadah, kuat dia. Itu ingat dengan Allah Ta'ala, itu namanya musyahadah, itulah namanya tajrid batin namanya. Itu. Terus jadilah, itu namanya tajrid batin namanya. Nah, orang yang menjalani salik, nah ini beda dengan orang yang awam ulun ceritakan tadi itu. Ulun yang ceritakan tadi itu berbeda. Orang yang salik awam ini, tajridnya itu satu, karena melaksanakan perintah guru secara zahir dan batin. Dan dia beribadahnya sudah bisa tajrid zahir dan batin. Kenapa? Karena ini adalah beribadahnya melalui bimbingan guru. Inilah orang salikin yang dia itu senantiasa mentajridkan dirinya zahir dan batin, yaitu orang ini masuk kepada makam musyahadah namanya. Itulah makam salikin di makam tajrid yang kita maksud di sini dengan judul ini. Bukan di makam awam tajridnya, tetapi tajrid di dalam makam yang di bawah bimbingan guru, yaitu namanya salikin namanya. Salikin yang sebenarnya. Orang awam tuh salikin lah, iya, salikin juga, tetapi salikin secara umum. Bukan salikin orang yang suluk secara khusus. Orang yang salik secara khusus wiritannya itu adalah di bawah bimbingan guru. Zahirnya dan batinnya ibadahnya, baik ibadah zahir ataupun musyahadahnya, itu di bawah bimbingan guru. Sekira-kira dia dapat tajrid secara zahir dan batin, sehingga dia bisa masuk kepada makam istiqomah namanya. Nanti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan lejat kita malam ini, insya Allah. Ya, tergantung pertanyaan ya. Moderator disiapkan pertanyaan yang bagus-bagus, disimatkan, insya Allah. Waalaikumsalam muda, masya Allah. Masya Allah Wahyu, masya Allah. Amin. Jadi ulun terusakan sedikit lah. Ulun terusakan di makam salikin ini sampai orang itu mendapatkan makam tajrid. Jadi makam tajrid itu pertama tadi di bawah bimbingan guru yang di bawah bimbingan guru berwiritannya. Ulun menceritakan inilah makam tajrid di makam salikin yang sebenarnya, yaitu di bawah bimbingan guru. Karena makam tajrid ini nanti ada dua makam tajrid ini yang memasukkan kita itu ke makam tajrid, walaupun pada hakikatnya adalah satu, yaitu daripada daripada guru kita asalnya, daripada guru kita. Bentar dulu, kada keluar, ulun sebentar dulu lah. Buhan pian kebanyakan pertanyaannya, jadi sasak wadah ulun. Ini maksudnya kebanyakan pian hendak pian keluarkan. Panjantur, kayaknya dulu lah. Kayaknya ulun sampai ke situ menjelaskannya, sampai kepada insanul kamil itu. Ini. Jadi pian ini banyak pertanyaan pian yang pian pendam di hati pian itu sehingga sesak kepada ulun. Jadi ulun menjelaskannya pian tahan aja. Sambil diatur aja napas pian, sambil dirasakan aja. Karena pertanyaan pian ini
sebahagian ulun rasakan. Jadi seperti itulah. Inggih. Jadi karena pertanyaan pian ini sesak dengan ulun sehingga ulun itu kadang terhijab. Ulun ini kadang hendak menjawab ini, hendak keluar ininya, hendak menjawab ini keluar ini jadinya. Jadi ulun kada bisa mengucapkannya akhirnya. Seperti itulah. Jadi makam tajrid ini ulun kisahkan. Makam tajrid ini ada yang dinaikkan oleh guru kita itu ke makam tajrid. Ada yang dinaikkan langsung oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid tadi. Nah, orang yang asalnya levelnya adalah awam, orang awam, itu naik ke makam salikin, itu berarti naik ke makam tajrid sebenarnya. Ke makam tajrid. Kenapa? Orang yang di makam tajrid ini beramaliyahnya itu berdasarkan bimbingan guru. Ini nang ulun yang sebenarnya lah, melalui amaliyah. Bukan berarti tajrid yang langsung diberikan Allah Ta'ala, enggak. Melalui amaliyahnya itu diberikan oleh guru. Diberikan oleh guru. Sehingga dia itu mengusungkan waktunya. Jadi kalau dia itu dengan makam tajrid ini, itu di bawah bimbingan guru itu pasti melajari sudah masalah musyahadah namanya. Kalau di bawah bimbingan guru ini. Sehingga dia di makamnya beramaliyah ini nanti tidak lagi terpandang amaliyahnya. Itulah makam tajrid namanya. Tidak terpandang lagi dia itu amaliyahnya yang memberi manfaat. Tetapi dia itu senantiasa di dalam beramaliyahnya mentajridkan batinnya. Mentajridkan zahirnya. Mentajridkan zahirnya secara umum yaitu meluangkan waktunya untuk berhadap kepada Allah Ta'ala. Mentajridkan batinnya yaitu batinnya senantiasa musyahadah dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang diingatnya selain Allah Ta'ala. Yang lain dikeluarkannya. Itulah namanya kosong. Tajrid zahir, tajrid batin. Makanya di dalam beribadah dia itu mengalami tajrid zahir dan tajrid batin. Tajrid zahir, tajrid batin. Nah, musyahadahnya ini ada dua. Ada tiga boleh. Satu, di dalam beribadahnya tuh dia cuma musyahadakan gurunya saja yang nampak. Jadi sehingga dia dalam beribadah itu tajridnya cuma pada gurunya saja. Jadi yang nampak cuma gurunya saja. Ingatkan di makam tajrid ini adalah tajrid di mana menghilangkan makam akuan. Makam akuan. Artinya orang itu kadang mempunyai akuan. Akuan dirinya yang beramaliyah. Kalau dia mengambil dari gurunya adalah wiritan itu, yang nampak cuma gurunya saja yang beramaliyah. Sehingga dia tidak ada lagi sifat sombong, riya, kada ada lagi. Karena dia panah pada gurunya, panah pada syekhnya. Sehingga dia lenyap di gurunya. Sehingga dia tidak merasa dia yang beramaliyah, tetapi gurunya saja. Satu, berarti dia tajrid dengan gurunya. Kosong dengan gurunya. Zahirnya dia melihat kenyataan gurunya, batinnya memusahadahkan adanya gurunya yang beramaliyah. Yang kedua adalah mentajridkan di makam Nur Muhammad. Bahwasanya yang beramaliyah itu dia rasakan ucapannya, geraknya, diamnya. Zahir dan batinnya itu yang nampak cuma Nur Muhammad saja, musahadahnya. Tajrid dia di makam Nur Muhammad. Kosong dia di makam Nur Muhammad. Sunyi dia di makam Nur Muhammad. Panah dia di makam Nur Muhammad. Dua. Yang ketiga adalah panah pada sifat dan apal Allah Ta'ala. Waktu dia berwiritan, dia tidak mengakui yang kudrat, yang iradat, yang ilmu, yang hayat, yang nampak, yang berwiritan itu cuma di makam musyahadahnya dia melihat kenyataan kebesaran Allah Ta'ala saja. Sehingga dia mampu berwiritan. Mampu dia itu berzikir. Mampu keluar zikir itu tidak ada dilihat lagi. Selain daripada kenyataan apal Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Itulah di makam tajrid orang nang salikin. Ini di bawah bimbingan guru. Karena guru itulah yang mengajarinya musyahadah, mentajridkan dirinya di waktu beramaliyah ataupun di luar daripada beramaliyah. Ini orang ini kosong. Bilanya di luar amaliyah sama. Makamnya kosong. Di dalam kekosongan gurunya tadi itu. Di dalam kekosongan Nur Muhammad saja yang nampak. Di dalam kekosongan sifat dan apal Allah Ta'ala saja yang nampak. Inilah namanya tajrid namanya. Kosong. Selain daripada apalnya atau selain daripada Nur Muhammad, selain daripada gurunya tadi. Panah pada syekh, panah pada Nur Muhammad, panah pada sifat dan apal Allah Ta'ala. Itulah kosong namanya. Kosong namanya dia. Diam. Dianya yang kosong. Arti kosong itu memang tidak ada. Yang ada itu cuma nampak Nur Muhammad atau gurunya saja. Atau daripada sifat
dan apalnya. Inilah makam tajrid namanya. Inilah namanya musyahadah, menyaksikan. Jadi kedua lah tajrid itu yaitu nampaknya, satu gurunya, dua Nur Muhammad, tiga adalah sifat dan apal Allah Ta'ala. Namanya menyaksikan, namanya musyahadah namanya. Musahadah namanya. Menyaksikan Nur Muhammad, dia kadada. Itulah tajrid namanya, kosong. Jadi makamnya orang musyahadah itu makam kosong. Kosong dirinya, mempunyai sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, dan seterusnya. Yang ada siapa? Gurunya. Yang ada siapa? Nur Muhammad saja. Yang ada siapa? Sifat dan af'al Allah Ta'ala saja. Seperti itu. Itulah makam tajrid dulu. Belum lagi makam tajrid yang naik. Enggak lah. Nanti masalah tajrid ini kayak apa supaya mencapai tajrid, atau bagaimana Allah Ta'ala menjadikan kita ke makam tajrid itu. Belum lagi ulun kisahkan. Hanya tajridnya ulun kisahkan. Nah, kayak apa orang itu mendapatkan makam tajrid yang sebenarnya. Yang tadi itu baru makam tajrid di musahadah namanya. Nah, pana kita ini. Pana berarti kita. Nah, jadi orang yang iya, sudah itu makam tajrid. Makanya kalau kita punya judul ini kita harus fokus ke judulnya. Pian kada Bapak bertanya di bawah itu nanti semuanya terjawab walaupun tidak ulun jawab. Walaupun tidak pian tulis nanti insya Allah terjawab atas izin Allah Ta'ala. Semuanya sudah nampak. Yang pian tulis, yang kada pian tulis sudah nampak. Pertanyaan pian itu sama semuanya. Segala sifat lahir dan itu pana guru lah. Iya, itu yang nampak tadi maulah ada lagi kita punya sifat. Seperti itu. Makanya semua yang ada di dalam hati pian sudah kelihatan di sini. Semuanya insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Lalu kita menjalani makam tajrid dulu lah. Menjalani tajrid yang di bawah bimbingan guru tadi. Ingatakan tajrid itu kosong. Kosong itu artinya musyahadah. Cuma menyaksikan sifat apal Allah Ta'ala. Atau menyaksikan Nur Muhammad. Atau menyaksikan gurunya saja. Arti tajrid itu kita tidak ada memiliki apa-apa. Kita harus bisa mengembalikan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita musyahadahnya kepada Nur Muhammad, kembalikan semua yang ada pada kita waktu kita berwiritan, waktu kita tidak berwiritan, waktu kita berjalan, berdiri, berduduk, semuanya yang kita lihat itu satu guru kita, dua Nur Muhammad, tiga kita itu menyaksikan sifat dan apalnya saja. Itu aja pian, pilih di antara yang tiga itu karena kita sudah berguru. Makanya ulun masukkan panah pada syekh itu. Nah, di makam tajrid ini kita beramaliyah itu bukan waktu beramaliyah saja mengamalkan Nur Muhammad itu meliputi kita, tetapi kita makan, minum, guring, seberataan. Itu semuanya kita harus musyahadah, senantiasa menyaksikan agar kita senantiasa di makam tajrid itu. Apabila kita kada menyaksikan berarti kita kada di makam tajrid namanya. Kembali ke makam awam. Jadi makam tajrid ini makamnya suluk namanya. Makamnya suluk. Suluk itu artinya latihan, berjalan terus batin kita. Batin kita berjalan di mana? Di Nur Muhammad. Berjalan di mana? Di sifat dan apalan Allah Ta'ala. Berjalan di mana? Tajalinya guru kita. Dengan gerak dan diam kita. Itu namanya suluk namanya. Makanya orang makam tajrid ini ada dua hal. Dua hal. Satu, mentajridkan dirinya secara zahir dan batin, yaitu dengan berkhaluat. Berujlah namanya. Agar zahirnya benar-benar terpisah daripada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Memikirkan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Dia itu berujlah, berkhaluat. Supaya jangan ada yang masuk dulu yang lain. Sehingga pikirannya itu jadi kosong. Karena banyak melihat orang, jadi pikirannya tidak bisa tajrid. Lalu dia tajridkan dengan mengasingkan dirinya, berujlah. Semata-mata beribadah kepada Allah Ta'ala. Zahirnya beribadah, batinnya tawajuh, musahadah. Di mana mutawajuhnya? Ya di Nur Muhammad tadi boleh, di Tauhid tadi boleh, di panah pada syekhnya boleh. Tawajuhnya. Itu tajrid jahir batin namanya. Kalau dia itu tidak bisa tajrid jahir dan batin, dia cukup tajrid batin saja. Zahirnya di makam asbab. Begawi, berusaha, semacam segala. Tapi dia batinnya tetap tawajuh kepada Nur Muhammad. Panah pada Nur Muhammad tadi itu. Atau panah pada gurunya. Senantiasa kada bisa lepas juga. Orang ini tetap di makam tajrid namanya. Seperti itu. Tetap dia di makam tajrid tadi itu. Pandangannya itu aja. Gurunya Nur Muhammad atau sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Musahadanya.
Seperti itu terus. Jadi dia senantiasa di makam tajrid juga namanya. Walaupun dia ini bekerja, berkawan dengan orang. Tapi nanti perlu pian ketahui, orang yang senantiasa mentajridkan batinnya terhadap Allah Ta'ala, mengusungkan dirinya itu dengan Allah Ta'ala, senantiasa menyaksikan sifat dan apalnya itu Allah Ta'ala saja yang dipandangnya, kebesaran sifat saja. Maka nanti orang yang senantiasa musahadah batinnya ini akan membawa kepada zahirnya itu kepada tajrid jahir namanya. Nanti dia merasa tidak enak lagi bergaul, rasa tidak ada nyaman lagi bergaul, liar sudah dengan manusia. Nah itu sudah masuk kepada makam namanya diberikan dengan sebab musyahadah terhadap Allah Ta'ala tadi, diberikanlah dia makam ta'nis namanya, makam syahadah, rasa nyaman dengan Allah Ta'ala aja. Sehingga dia mengurangi akan bergaul, mengurangi akan berbuat sia-sia. Itu semuanya dia lakukan beribadah, musyahadah, nyamannya itu sudah beribadah. Tidak ada lagi yang enak selain daripada beribadah. Nah orang ini sudah masuk kepada makam syahadah namanya. Ya tadi itu. Bagaimana kita mengetahui makam tajrid? Iya, apabila sudah kita itu sudah merasakan jinak dengan Allah Ta'ala. Itu namanya makam tajrid, itu makam syahadah namanya nanti. Yaitu merasa jinak, merasa nyaman dengan Allah Ta'ala. Itu sudah makam tajrid. Nah tapi ulun masuk makam tajrid ini, itu ada nanti tahapannya. Makanya itu kada mesti kita tuh bila sudah musyahadah ini sudah tajrid, enggak seperti itu. Nanti apabila kita itu dalam keadaan kita tuh senantiasa musyahadah, ada sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala masuk di hati kita. Disitulah Allah Ta'ala akan mengembalikan kita itu ke makam tajrid. Dengan apa? Misalnya orang banyak senang dengan kita, kita senang dengan orang. Itu nanti orang itu bisa menjadi fitnah bagi kita. Itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala orang itu di hati kita. Dengan sebab apa? Inya memfitnah kita. Dinya iri dengan kita, inya dengki dengan kita, sehingga kita dengan demikian kita itu tidak lagi memasukkan dirinya itu di dalam hati kita, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Itu dipaksa oleh Allah Ta'ala keluar dengan cara apa? Dengan cara inya membenci kita. Itu. Nah itu. Kalau kita di hati kita ada yang kita cintai, itu nanti bisa dijadikan orang itu benci dengan kita, ada senang dengan kita, supaya dia keluar di hati kita ini, dia keluar. Sebenarnya bersyukur kalau dia benci dengan kita, karena dia berarti dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, dikeluarkan dia itu dari hati kita, sehingga hati kita ini fokus dengan Allah Ta'ala. Dengan dia membenci kita itu, kita ini bermohon kepada Allah Ta'ala. Nah itu tandanya Allah Ta'ala menarik kita tadi dengan dibencinya, diberikan kebencian orang itu terhadap kita. Kalau harta ditarik oleh Allah Ta'ala, kalau ada harta dengan kita cinta dengan harta, itu waktu kita menjalani masa salik ini biasanya itu ditarik oleh Allah Ta'ala. Makanya orang yang di makam tajrid ini kada bisa berhasil berusaha. Pian cari aja orang yang di makam tajrid menjalani ini, jarang orang yang berhasil dalam berusahanya. Paling tidak bangkrut dia, bangkrut. Supaya apa? Dengan kebangkrutnya itu Allah Ta'ala berharap ke sini jar Allah Ta'ala. Ikam berparak dengan aku, kamu dekat dengan aku. Nah itu menandakan Allah Ta'ala menarik dia itu jangan lagi mencintai itu. Tinggalkan dulu. Ditinggalkan, ikam dengan aku aja. Karena maksud kamu ini adalah dengan aku. Ilahi anta maksudi. Warida kamatlubi. Itu kan makam salik niatnya. Ilahi anta maksudi. Warida kamatlubi. Seandainya itu ada di dalam hatinya, yang lain daripada Allah Ta'ala, itu ditarik oleh Allah Ta'ala. Dikeluarkan oleh Allah Ta'ala nanti. Dikeluarkan. Sehingga dia masuk kepada makam tajrid tadi itu. Jadi musibah yang diberikan waktu kita mengamalkan ke makam tajrid ini adalah rahmat bagi kita. Karena itu adalah satu bagian daripada supaya kita itu masuk benar-benar ke makam tajrid yang sebenarnya. Makam tajrid yang sebenarnya. Dengan dibenci orang kita memohon dengan Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Dengan kita pangkat kita diturunkan, kita memohon dengan Allah Ta'ala. Dengan kita itu jabatan dicopot orang, pekerjaan kita dihabiskan oleh Allah Ta'ala, itu supaya Allah Ta'ala tarik kita kepadanya dulu. Benar-benar hati kita tuh jangan mengingatkan itu lagi. Itu sudah masuk ke, itu ujiannya supaya kita masuk ke makam tajrid yang sebenarnya. Sehingga hati kita ini fokus. Kalau orang berkhalwat kan dia memang meninggalkan semuanya. Kada perlu Allah Ta'ala meninggalkan. Kada perlu Allah Ta'ala mengarasinya. Makanya makam tajrid ini ada yang dipaksa oleh Allah Ta'ala. Kita itu masuk ke makam tajrid.
ada yang tidak dipaksa. Yang tidak dipaksa seperti apa? Nah, tidak dipaksa kita itu diberi kenikmatan. Ingatkanlah kalau kita di makam tajrid ini bukan bala aja dan diberikan Allah Ta'ala, tapi kenikmatan pun diberikan Allah Ta'ala. Karena di makam tajrid ini kita pun diberi karamat, diberikan maunah. Karena orang yang makam tajrid ini walaupunnya kada berusaha, rezekinya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kalau di makam tajrid ini, apa yang digeritikan di hatinya itu nampak ya terjadi terus. Apa yang dimohonkannya langsung kabul. Itu orang di makam tajrid. Pian kada usah sedih kalau di makam tajrid. Kada bisi gawian, kada apa, rezeki pian cukup aja sudah. Karena itu sudah janji Allah Ta'ala. Nggih. Nah, jadi makam tajrid ini itu perlu pian ketahui. Jadi tajrid tadi ada yang dipaksa oleh Allah Ta'ala kita masuk kepada makam tajrid, satu. Yang kedua adalah makam tajrid itu dari guru kita. Nah, ini perlu pian tahu dari guru kita. Pian kada tahu kadang-kadang kalau dari guru ini makam tajrid. Makam tajrid ini dari guru kita apabila kita itu sudah berwiritan. Dengan bujur-bujur berwiritan kita melaksanakan wiritan dengan sebenarnya. Nah, lalu wiritan tadi jadi ringan dengan kita. Dan kita sudah tidak bisa lagi meninggalkan itu wiritan. Nah, guru kita akan menaikkan kita ke makam tajrid lagi namanya. Dengan apa? Dengan menambah wiritan dengan kita. Dengan menambah wiritan. Nah, dengan bertambahnya wiritan oleh guru kita yang asalnya setengah malam menjadi satu malam penuh, itu berarti kita itu bertambah musahadah kita. Bertambah tajrid kita. Asalnya dengan Allah Ta'ala itu 5 jam menjadi 10 jam. Dengan apa? Dengan sebab ditambah oleh guru kita wiritan. Itulah kita tidak merasa bahwasanya kita itu sudah masuk kepada makam istiqamah dengan ditambah oleh guru kita ke makam tajrid. Nah itu, semakin banyak kita itu bertajrid dengan Allah Ta'ala, maka semakin nampaklah musahadah kita itu, makam sahadah kita itu kepada Allah Ta'ala. Disitulah nanti kita akan mencapai makam wasil apabila sudah sampai kepada makam istiqamah. Itulah tajrid yang sebenarnya. Nah, jadi kita itu mentajridkan diri dulu. Apabila dengan wiritan itu kita tidak bisa lagi meninggalkannya. Wah, pokoknya harus aku kerjakan ini wiritan. Harus aku laksanakan ini wiritan. Harus selesai ini wiritan. Kalau tidak selesai aku ini kada nyaman. Kada bisa lagi meninggalkan. Tidak tenang kalau tidak meninggalkannya. Rasa terpisah dengan Allah Ta'ala. Rasa kada bertemu dengan Allah Ta'ala. Itulah pian itu sudah masuk kepada makam istiqamah namanya. Makam istiqamah itu berbarangan dengan makam tajrid. Itulah makam tajrid yang sebenarnya. Kenapa? Karena sampian sudah merasa menyaksikan sudah. Merasa nyaman dengan Allah Ta'ala sudah. Merasa lezat sudah dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya di makam ini berwiritan dan kada berwiritan sudah nampak. Tetapi harus berwiritan dia. Harus benar-benar menunjukkan bahwasanya dia itu benar-benar kada bisa terpisah, tidak bisa terpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking nampaknya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah dia benar-benar hatinya ini benar-benar merindukan dengan Allah Ta'ala, benar-benar merasa tidak bisa terpisah dengan Allah Ta'ala, di situ dia terdiam, di situ dia itu terdiam memandang kebesarannya, terdiam dia itu memandang kesempurnaannya. Dengan berwiritan tadi dia merasa nyaman, sudah terpenuhi. Rasa bertemunya, rasa rindunya, rasa sayangnya. Itu sudah bertemu dengan sebab dia berbicara. Dengan berwiritan, berhadapan. Dengan menyaksikan tadi itu. Maka disitulah nanti akan diberikan warid namanya. Orang itu akan mencapai wasil kepada Allah Ta'ala. Jadi perjalanannya itu seperti itulah di makam tajrid itu diantaranya. Banyak kayak lagi yang belum ulun kisahkan. Itu diantaranya itu seperti itu. Baru dia mencapai makam wasil ilallah namanya. Ini. Sedangkan saya masih makam asbab. Kada apa-apa. Makam asbab itu asalkan kita musahadah itu namanya makam tajrid. Tarbit kalbilah. Ini asal. Kalau diberi karamat sedangkan di makam tajrid bagaimana kita bisa melewatinya? Jangan memandang karamatnya. Jangan memandang karamatnya. Karena pian di makam tajrid itu ulun beritahu lah. Ulun beritahu. Pian itu di makam tajrid itu kadang-kadang pian hendak ke sini ada pian dilihat orang. Kadang-kadang pian itu hendak ini langsung datang. Itu langsung terjadi. Itu karamat namanya kemuliaan. Orang semua pejabat kadang-kadang datang dengan kita. Semua orang hormat dengan kita. Itu karamat. Di antaranya kita di makam tajrid itu semua orang tunduk dengan kita. Apabila kita terpengaruh di situ, berarti kita kada lulus di makam tajrid.
Makam tajrid itu diberi karamat, keistimewaan, maunah. Yaitu semua orang itu tunduk dengan kita. Banyak orang datang ke kita, minta banyu macam-macam. Nanti apabila pian itu kada merasakan lagi misalnya orang itu datang kah, tidak datang kah. Nah itu dua makamnya. Satu benar-benar pian sudah di makam tajrid. Dua bisa wasil pian kepada Allah Ta'ala. Kada ada lagi yang lain. Dua aja pian makamnya. Kalau sudah pian misalnya orang kada datang lagi dengan pian. Orang kada ada lagi menghormati pian. Pian santai aja dengan Allah Ta'ala. Tenang aja. Pian dengan Allah Ta'ala. Kada ada gelisah, kada ada apa hati, tidak ada sedih, tidak ada. Tidak ada sedih. Berarti pian itu makamnya wasil. Bila wasil pasti tajrid. Kalau tajrid belum tentu wasil. Tapi wasil di makam musyahadah kalau tajrid. Tajrid itu. Kalau masih di makam musyahadah itu kadang kita gelisah juga. Ada juga misalnya, kenapa lah orang dulu menghormati aku atau kada sekarang ini. Kenapa dulu tuh orang banyak datang aku sekarang kada. Nah itu apabila pian itu sedih dengan itu berarti pian kembali ke makam awam. Berarti pian terpegang karamat namanya. Terpegang kemuliaan. Di situ pian berarti tidak berhasil di makam tajrid pun tidak berhasil. Tapi kembali ke makam awam. Tetapi apabila pian kada apa-apa santai ya terus. Dihormati orang, kada dihormati orang. Pian santai aja. Itu pian berarti makam tajrid. Makam tajrid itu nanti timbul sendiri pian kada hakun dihormati orang. Kenapa? Karena pian melihat kebesaran Allah Ta'ala aja yang pantas dimuliakan, yang pantas dihormati. Makanya orang hendak itu makam tajrid ini satu menghindari kemuliaan. Dua menghindari kemewahan. Kalau di makam tajrid. Dan menjauhi banyak banyak kada guring. Banyak kada makan. Itu orang hendak di makam tajrid lah. Nyatakan. Kalau orang hendak makamnya makam tajrid atau makam wasilillah. Satu, hindari kemuliaan. Dua, hindari kemegahan. Kekayaan, dihindari dulu. Kemegahan, kemuliaan. Kalau dihormati orang, itu dihindari dulu. Yang ketiga, jangan banyak guring. Yang keempat, banyak kibawiritan. Yang kelima adalah berujlah. Berujlah, berjauh dari orang. Karena bila berbarak dengan orang itu dua, pian. Bisa dimuliakan orang, bisa dihinakan orang. Pian kalau kada mengerti, kada tahan. Dimuliakan orang, pian terpegang kemuliaan. Dihinakan orang, pian sedih. Hindari kalau kada bisa. Berujlah. Jauh dari orang. Caranya seperti apa? Jangan di makam asbab. Jangan bergaul dengan orang. Dulu kalau menjalani ini. Bila kada bergaul dengan orang, jauh daripada dimuliakan orang. Jauh daripada berharap dengan orang. Hati kita tetapnya dengan Allah Ta'ala. Kalau kada bisa, ujlah batin aja. Batin pian tetapnya dengan Allah Ta'ala. Hendak dihormati orang, kada peduli pian. Jangan pian. Harus di makam ikhlas sebenarnya dulu. Pian jalani di makam tajrid ini. Di makam ikhlas itu pian benar-benar melihat baik dan buruk. Dihormati dan tidak dihormati. Diberi dan tidak diberi. Pandangan pian tetap dengan Allah Ta'ala saja. Yang penting hati pian ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih memandang Allah Ta'ala. Rezeki datang dari Allah Ta'ala. Nikmat datang daripada Allah Ta'ala. Bala datang daripada Allah Ta'ala. Yang nampak cuma Allah Ta'ala aja. Itulah pian di makam tajrid yang sebenarnya. Jadi makam tajrid yang sebenarnya itu kita jalani dulu makam ikhlas namanya. Makam ikhlas, mengawali makam tajrid itu adalah makam ikhlas. Supaya ikhlas itu sampai kepada ikhlas batin. Pian jangan mengartikan ikhlas itu jangan diartikan bila aku beribadah karena Allah Ta'ala ikhlas. Itu baru di mulut. Ikhlas itu. Ikhlas sebenarnya itu nanti pandangan pian di makam tajrid ini tidak ada yang nampak. Tidak ada yang tajali. Tidak ada yang zahir. Selain daripada kebesaran Allah Ta'ala saja yang zahir. Disitulah namanya ikhlas yang sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah, Maria, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Masa kasab maknawi yang dipandang kebesaran Allah Ta'ala. Itu bukan masa kasab maknawi lagi itulah. Siapa namanya nih? Muhammad ibn Talib. Apabila kita sudah memandang kebesaran Allah Ta'ala itu bukan maknawi lagi. Itu makna kasab yang hakiki sudah. Yang sebenarnya sudah. Kasab itu kan diberikan Allah Ta'ala terbukanya hijab.
Satu, secara hissi kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang, mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang. Itu kita bisa mendapatkannya di makam tajrid. Sebelum kita dibukakan kasab yang sebenarnya, yaitu melihat di dalam kasapan kita itu jamal dan kamal Allah Ta'ala, di mana seluruhnya akan terbuka. Bukan yang gaib saja, tetapi yang memiliki yang gaib itulah yang kita lihat. Bukan alam saja yang terbuka, tetapi yang memiliki alam inilah yang terbuka. Itulah masa kasab yang hakiki namanya, yaitu orang itu wasil ilallah. Wasil ilallah itulah kasab yang sebenar-benarnya kasab. Karena kita itu sudah bertemu dengan yang membukakan kasab. Itulah yang kasab yang sebenarnya. Apabila kita sudah bertemu dengan orang yang membukakan kasab tadi, yang punya kasab tadi, yang sebenarnya memiliki itu kasab, sifat kasab tadi itu, berarti kita sudah nanti dibukakan yang kasab yang sebenarnya juga. Jadi bila kita sudah sampai kepada wasil ilallah, itulah kasab yang sebenarnya. Setelah kita itu bertemu dengan Allah Ta'ala, dalam bahasanya itu bertemulah. Kalau bahasanya itu tenggelam, kalau bahasanya itu istighraq, taraki, wusul ilallah, atau namanya itu ma'rifatullah. Disitulah kita akan dibukakan kasab yang sebenarnya. Arab tu rabbi bi rabbi, Arab tu sifatillah bi sifatillah, Arab tu af'alillah bi af'alih. Yaitu kita melihat dengan penglihatannya, dengan sifatnya juga, mengenal zatnya dengan zatnya juga. Itulah namanya insanul kamil namanya. Sempurna dia menyatakan dirinya ini tidak ada apa-apanya, tidak ada, yang ada cuma sifatnya, yang ada cuma wujudnya, yang ada cuma af'alnya. Disinilah makam tajrid tadi akan berhasil. Wasil namanya. Wasil namanya. Akhir daripada makam tajrid adalah tajrid yang sebenarnya. Tajrid kita di makam musyahadah namanya salikin. Akhir daripada salikin adalah namanya wasilin namanya, yaitu mencapai ma'rifatullah kepada Allah Ta'ala. Itulah makam yang sebenarnya, tajrid yang sebenarnya, yaitu di mana kita tidak melihat lagi af'al kita, tidak melihat lagi sifat kita, tidak melihat lagi kenyataan diri kita, yang nampak adalah jamal kamal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut namanya insanul kamil, mukammil namanya. Insan yang sempurna, merasakan tidak ada, lalu dikenalkan bagaimana siapa yang ada. Itulah yang sebenarnya insanul kamil, mukammil, yang disempurnakan Allah Ta'ala. Sempurna kita mengakui diri kita tidak mempunyai sifat dan af'al Allah Ta'ala, maka nampaklah, dinampakkan, disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang sifat yang sebenarnya, inilah af'al yang sebenarnya. Disinilah namanya insanul kamil, mukammil yang sebenarnya, yaitu orang ketika mencapai ma'rifatullah namanya, ma'rifat yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Iya, Maria, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan jauh oleh Allah Ta'ala. Kalau kada kita istirahat. Kada apa-apa, orang awam. Awak al-kunci, inggi. Yang sampai di sini, yang minta naik silahkan minta naik. Ini ulun naikkanlah langsung aja. Soalnya sudah khusus di makam ini. Insya Allah nanti, insya Allah ulun naikkan. Moderator corong diaturlah yang ulun naikkan. Moderator kalau seandainya kan saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nurhalis, Nurlis. Satu-satu aja naiknya lah, satu-satu aja. Ingatkan kalau pian ini bertanya masuk di room ini bertanya, karena yang pian tanyakannya adalah masalah ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Itulah semua ilmu itu minallah, daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau pian menghargai ilmu Allah Ta'ala, karena ilmu Allah Ta'ala itu kamil, sempurna semua ilmu Allah Ta'ala. Jadi ingatkan, kalau bisa kita tuh dalam keadaan kamil. Satu, kamil tawajuh batin kita kepada Allah Ta'ala, memandang bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu sempurna. Jadi pian harus sempurna juga menerimanya.
Sempurna artinya merasa diliputi oleh ilmu juga, merasa diliputi bahwasanya tidak punya ilmu. Sehingga ilmu yang kita terima ini, begitu juga dengan ulun. Ulun ini kadang tidak merasakan bahwasanya seluruh yang ada ulun sampaikan ini dari ulun. Tidak, jadi pian harus sempurna, dalam keadaan juga sempurna memandang itu ilmu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbit kalbi, assalamualaikum. Abah Arsyad, terima kasih. Arsyad, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, sinyal beliau ini lelet. Ya, langsung. Siapa yang? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Guru. Masya Allah. Subhanallah berkah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahu akbar. Pian luar biasa. Sampai ke tempat ulun. Apalagi kalau pian buka on cam, lebih sampai ke tempat ulun. Setirnya. Insya Allah on cam. Iya, biar ulun melihat pian. Wah, ulun. Maaf, agak cahayanya agak gelap. Maaf, ulun. Ya, langsung aja dari sana. Ini lagi. Mohon maaf, salam hormat, ulun. Mohon penjelasannya salik sama asbab itu, Tuan Guru. Iya. Orang yang dalam salik itu bisa di makam asbab. Orang yang di makam salik itu bisa saja di makam asbab. Karena orang salik ini sebenarnya di makamnya tajrid. Tajrid itu ada dua, ada tajrid zahir, ada tajrid batin. Orang yang di makam asbab walaupun dia bekerja, hatinya tetap tajrid kepada Allah Ta'ala, yaitu memandang kebesaran sifat Allah Ta'ala atau memandang nur Muhammad saja. Batinnya yang tajrid. Nah, batin yang senantiasa tajrid atau dalam keadaan musyahadah terus, itu namanya salikin namanya. Orang itu tetap di dalam salikin, tetapi jahirnya di makam asbab. Jahirnya di makam asbab. Nanti orang yang di makam yang seperti ini, batinnya senantiasa musyahadah, itu kalau dia sibuk dengan pekerjaannya, itu pekerjaannya itu akan diambil oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia akan masuk kepada makam tajrid jahir dan batin. Diambil oleh Allah Ta'ala, kerjaannya bisa hilang, usahanya bisa hancur, sehingga dia benar-benar masuk kepada makam tajrid jahir dan batin. Jahirnya berhadap kepada Allah Ta'ala, batinnya berhadap kepada Allah Ta'ala. Nanti setelah berhasil dia melalui makam tajrid jahir dan batin, dia sudah bersama dengan Allah Ta'ala, maka semua yang hilang tadi dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Tapi sampean perlu ingat, di makam tajrid ini walaupun usaha pian hilang, pangkat pian hilang, tidak dihormati orang karena ditarik oleh Allah Ta'ala, itu semua yang pian inginkan cukup sebenarnya. Asalkan pian benar-benar kembali kepada Allah Ta'ala, apapun piannya waktu menjalani tajrid itu, walaupun tidak punya harta, tetapi semua harta pian punya. Artinya kehidupan pian tidak akan terlantar. Apapun yang ada, itu apapun yang sampean geritikan di hati, tapi muncul. Tapi kemunculannya itu tidak lebih daripada kebutuhan pian. Itu seperti itu dulu. Di makam tajrid itu ditukupkan terus oleh Allah Ta'ala. Walaupun pian misalnya hilang sudah pekerjaan. Tapi kalau untuk makan, minum, semua keluarga itu dapat aja. Entah dari mana datangnya itu sudah janji Allah Ta'ala sudah. Karena pian memang ditarik oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid itu semuanya dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita itu supaya kita jangan, maksudnya kalau sekedar keperluan kita dipenuhi oleh Allah Ta'ala, supaya hati kita jangan lagi kedua, memandang kedua. Karena kita bila lebih biasanya itu merasa ada yang lebih dicintai daripada Allah Ta'ala, sehingga hati kita tidak benar-benar tajrid. Jadi jahir kita benar-benar tajrid. Waktu kita beribadah kita tidak lagi mengingatkan yang lain, cuma Allah Ta'ala saja. Waktu kita mengangkat takbir kita tidak ingat lagi toko kita, karena toko kita tidak ada, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Pekerjaan kita tidak ada. Jahir kita yang dulu asalnya gelisah waktu ada toko, sekarang tidak gelisah. Itulah Allah Ta'ala menarik kita ke makam tajrid jahir dan batin dengan sebab kita tadi masuk kepada makam
tajrid tadi. Itulah namanya kita itu benar-benar di makam salikin yang sebenarnya sudah, yaitu mengalami tajrid jahir dan tajrid batin. Orang yang dalam suluk ini pasti menerima banyak kegagalan. Kalau berusaha kadang mau berhasil. Itu cari aja kalau orang yang berhasil, jarang. Tetapi kalau orang dia mampu di jalan salikinnya itu dengan hartanya, itu tetap ditambah oleh Allah Ta'ala hartanya. Misalnya orang di makam tajrid ini sembahyangnya tidak pernah ketinggalan berjamaah. Wiritannya tidak pernah ketinggalan. Walaupun hartanya banyak, tidak pernah ketinggalan. Itu ditambah lagi oleh Allah Ta'ala hartanya. Diuji Allah Ta'ala lagi. Ternyata tidak meninggalkan. Berarti dia itu memang di tajridnya itu adalah tajridnya memang diberikan Allah Ta'ala keistimewaan. Yaitu melalui harta tetapi tidak mengganggu akan wiritannya. Kalau kita terganggu pasti diambil oleh Allah Ta'ala harta itu. Pasti diambil. Itu pasti diambil. Berarti kita kada mampu diberikan kenikmatan. Diberikan yang sekedarnya aja dulu oleh Allah Ta'ala sampai kita mencapai wasil nanti. Itu perlu kita ketahui. Maaf ulun, maaf Tuan Guru, tapi dalam hati tetap ada keinginan untuk yasir alaya dunia kama yasartaha alal agniya. Alal agniya ini artinya bisa membantu orang tua, bisa membantu saudara. Apakah itu juga masuk ke perasaan seperti itu? Bagaimana ulun? Disitulah namanya tajrid kita belum tajrid tam namanya. Tajrid yang sempurna. Disitulah yang kita ditarik oleh Allah Ta'ala itu. Karena keinginan-keinginan kita bukan yang seperti pian katakan yang di awal tadi itu. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka. Bila benar-benar a'tini mahabbataka berarti pian dihilangkan dulu semuanya. Berarti kalau dua cabang ditarik oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya sampean satu aja tadi. Satu aja dicukupkan aja, membantu orang tua mampu. Semuanya nanti diberikan kemampuan. Semuanya. Walaupun kita tidak mampu tetapi kita mampu terus nanti berbagi. Syukran ulun, ampun masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan. Bi khulusin niat insyaallah. Insyaallah. Mohon doa. Kaji Batiar, Masya Allah. Terima kasih Kaji. Masya Allah. Amun memandang semua rahmat Allah Ta'ala, hati kita kada ada sedikit lagi guru, asa bahagia terus. Nah itu makamnya berarti pian makam syahadah dah. Makam syahadah. Itu makam tajrid cuma sudah diberikan makam syahadah ya jidlah. Bila kita memandang rasa lecah terus. Nah itu berarti pian itu sudah masuk kepada makam tajrid, yaitu makam syahadah namanya. Setiap orang di makam tajrid belum tentu diberikan makam syahadah. Ingatkanlah, hasil daripada tajrid itu adalah makam syahadah. Setelah dia mengalami makam syahadah, baru namanya wasil ilallah. Baru dia mencapai wasil, ya jidlah. Jadi tingkatannya itu seperti itu. Mau bertingkatan kayak itulah, iya. Karena seperti itu anunya, secara ilmunya seperti itu. Secara ilmu itu di mana dapat? Ya kita yang menjalaninya asalnya. Jadi tahu kita. Kalau kita kadang menjalaninya, kadang tahu kita. Kita yang menjalaninya. Amun makam asbab pangguru, ya seperti tadi orang ceritakan. Di makam asbab itu ada orang yang di makam asbab tapi hatinya di makam tajrid. Orang itu bila hatinya tetap dengan Allah Ta'ala berarti di makam tajrid. Walaupun dirinya itu main bola. Walaupun dia itu bergaul dengan orang. Tetapi hatinya memandang. Satu, gurunya. Dua, Nur Muhammad. Tiga, sifat dan apal Allah Ta'ala. Ingatkan makam tajrid itu namanya makam musyahadah. Makam kosong, tidak ada akuan. Yang nampak gurunya atau Nur Muhammad atau tauhidul afal, tauhid sifat, tauhid zat. Walaupun dia bergaul, walaupun dia berdagang, walaupun dia itu sama orang banyak, kada apa. Asal hatinya musyahadah terus, itu namanya orang itu di makam tajrid namanya. Masya Allah, ini kuncinya din makam tajrid ini harus yakin apa? Iya mesti, karena orang yang di makam tajridnya adalah orang yang makam yakin. Makanya bila kada makam yakin tadi kayak apa aku nih makan isuk, kayak apa aku nih lah,
Kainanya, nah itu berarti orang itu kada di makam tajrid, kada di makam yakin. Makanya orang yang masuk ke makam tajrid ini orang padahkan lagi satu. Yang pertama, apabila guru kita itu adalah guru yang murabi mursyid, benar-benar wali. Wali dan murabi mursyid kita. Itu apa? Dia yang menjamin kita. Dia yang menjamin kita. Ingatkan Mislah belum beritahu dengan kita. Yang pertama kita masuk ke makam tajrid itu jar ulun tadi di bawah bimbingan guru. Pian kada perlu gelisah masalah urusan dunia. Kenapa? Karena guru kita lah yang menjamin urusan dunianya. Itu kalau kita kada yakin, guru murabi mursyid kita pasti berucap, urusan dunia ikam urusan aku, jar Sidin. Itu pasti Sidin berucap. Ini jarang murabi yang mengucapkan ini, kecuali murabi itu adalah di makam kun. Murabinya benar-benar di makam kun. Benar-benar dia itu mengetahui sudah keadaan kita. Itu ingatakan itulah murabi kita itu. Yang kedua memang yakin kita, karena sudah janji Allah Ta'ala. Amun rancak tetangis apabila ingat Nabi Muhammad pangguru. Nah itu berarti kita itu mahabbah juga namanya. Bisa juga makam di mahabbah dengan Nabi. Apa itu Nur Muhammad? Nur Muhammad itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Bukan kita artikan cahaya adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Amun sudah hati kada hendak minta apa-apa lagi, abah guru merasa supan. Siapa nih Maryam? Oh, Masya Allah. Amun merasa supan itu sudah makam diwasil namanya. Makam wasil kepada Allah Ta'ala, tetapi diliputi oleh sifat ilmunya Allah Ta'ala. Tapi bisa juga kada di makam wasil, karena di makam kita salikin itu pun kita dirasakan seperti itu. Kada hendak berdoa kita itulah karena merasa ilmu Allah Ta'ala meliputi. Jadi di makam sahada bisa, di makam wasil bisa. Jadi kalau kita wasil itu seperti itu, kadang-kadang kita kada hendak berdoa karena merasa diliputi Allah Ta'ala. Begitu juga kayaknya di makam salikin tadi, di makam tajrid tadi itu. Kita merasa Allah Ta'ala ini hadir terus. Itulah jar ulun makamnya syahadah. Lalu dibukakan sifat Allah Ta'ala di makam syahadah tadi. Merasa menyaksikan, bukan Allah Ta'ala, menyaksikan sifatnya meliputi kita, yaitu sifat ilmunya. Maka kita ini merasa sifat ilmunya itu meliputi kita ini malu berdoa. Malu berdoa. Ini dua makamnya. Makam wasil dan makam salikin nanti. Di makam salikin nanti diberikan rasa itu Allah Ta'ala meliputi rasa kita nih. Artinya ulunnya Allah Ta'ala seolah-olah berpandir dengan Allah Ta'ala. Ulunnya Allah Ta'ala yang kadang meminta gin pian tahu aja keadaan ulun ini sudah. Jadi ulun supan meminta lawan pian. Jangankan jahir ulun, batin ulun pun pian lihati juga. Jangankan ulun bakahandak, ulun hendak bakahandak dia pian tahu sudah. Dengan ulun kayak apa ulun meminta dengan pian. Rasa ada ulun nih bila meminta dengan pian, kada ada ulun nih dengan pian. Nah itu dibukakan nanti di makam tajrid kita bisa, di makam wasilin sesudah wasilin bisa. Di makam wasil, di makam sesudah wasil. Kalau di makam wasilin nanti terbuka sifat ilmu itu kita mengetahui keadaan kita fakir, keadaan kita lemah. Sama seperti itu. Tetapi yang kita ucapkan itu menjadi kenyataan di makam wasil. Ulun ini lemah, bujur-bujur lemah diketahui oleh ilmunya. Seperti itulah nanti Maryam lah. Nanti abah kisahkan yang tiga macam ini. Makam diliputi sifat Allah Ta'ala di makam salikin. Makam di makam wasilin. Makam sesudah wasilin namanya di makam mahabbah namanya tadi itu. Kalau sesudah wasil. Nanti terbukanya sifat ilmu Allah Ta'ala. Kita mengetahui keadaan diri kita. Kalau di makam wasilin nanti kita mengetahui makam kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Bisa juga kita mengetahui seluruh yang ada, yaitu kenyataan daripada sifat Allah Ta'ala itu terbuka dengan sebenarnya. Dengan yakin kita mengetahui dengan ilmunya. Kita dikenalkan ilmunya dengan ilmunya. Dikenalkan ciptaannya dengan ilmunya. Dikenalkan makhluknya dengan ilmunya. Dikenalkan zatnya dengan ilmunya. Karena itulah sifat ilmu itu bertakluk kepada yang wajib, kepada yang mustahil, dan kepada yang mungkin namanya. Di mana orang itu ketika wasil, maka bisa ketiganya ini dibukakan dengan sifat ilmu tadi, diketahui dengan sifat ilmu. Mengetahui kita wujudnya Allah Ta'ala, sifatnya Allah Ta'ala, itu yang wajib. Mengetahui kita yang mustahil bagi Allah Ta'ala, itu dengan ilmunya tadi juga. Kalau terbuka setirnya dari ilmu tadi. Mengetahui yang mungkin, itu dengan ilmunya. Mengetahui yang akan terjadi, sedang akan terjadi, yang terjadi daripada yang lampau bisa diketahui. Karena apa? Karena terbukanya sifat ilmu Allah Ta'ala. Karena tidak ada huwal awwalu wal akhiru wa zahiru wa batinu.
Itu tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan. Itu walaupun 1 detik tidak ada lepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Manakala orang itu mencapai makam wasil, bisa terbuka di awal, di tengah, di akhir. Terbuka, yang zahir, yang batin, terbuka. Oleh sifat ilmunya itulah. Itulah namanya sir namanya. Terbukanya sifat Allah Ta'ala. Nah, adapun di makam tajrid ini, tajrid yang sebelum wasil. Orang wasil itu pasti tajrid. Tetapi tajrid di makam wasil ini, kita itu dirasakan kebesaran sifat ilmu Allah Ta'ala. Yaitu merasa supan, kita ini meminta asalnya. Merasa malu, kita ini meminta. Itu di makam tajrid itu bisa terjadi. Terjadi itu. Dibukakan dulu sedikit-sedikit. Daripada rahasia Allah Ta'ala itu dengan kita dulu. Sifat tadi. Baru nanti dibukakan yang sebenarnya. Kalau niatnya bukan mengeluh kada apa-apa, rahayolah. Yang minta naik, naik aja langsung. Iya, kalau kita bermurabi cukup ingat dengan murabi saja. Cukup ingat dengan murabi, maka semuanya kada perlu kita mengingatkan. Karena apabila kita bermurabi berarti kita bertakluk dengan murabi. Murabi itulah yang akan menjaga kita. Hingga cukup bujur itu ini saya. Bujur. Kada perlu pian memikirkan ini itu. Pokoknya kalau sudah bermurabi itu ingatakan murabinya sudah. Hingga terpenuhi itu. Hingga kayak apa caranya supaya hati ini konsen hendak salat terus kada hilang-hilang. Hingga kada konsen. Jangan mengatakan konsen. Ingatakan kita itu adalah sebijian ini berpasrah dengan Allah Ta'ala. Seluruhnya diri kita ini kita pasrahkan dengan Allah Ta'ala. Kada perlu kita mengkonsenkan. Karena makam kita itu perlu riyadhah, mujahadah. Latihan dan bersungguh-sungguh dulu. Kalau dia lepas kembalikan, lepas kembalikan, lepas kembalikan dulu. Seperti itu. Nanti baru diberikan makam yang tajrid sebenarnya tadi, yaitu makam syahadah namanya. Beda. Makam tajrid beda ada dengan makam manunggal kaul Gusti. Manunggal kaul Gusti itu sesudah kita wasil nanti itu. Sesudah wasil. Sampai mana ma'rifat tertinggi para wali. Tidak ada ma'rifat tertinggi pada wali. Tidak ada. Maksudnya ma'rifat itu tidak ada tidak ada kema'rifat itu batasnya. Cuma kema'rifatan para wali itu cuma ibtidaul anbiya. Nah, kema'rifatan wali itu sepaling tinggi wali, misalnya Sultanul Aulia gelar. Itu masih di bawah hanya baru ibtidaul anbiya. Yaitu maksudnya batasnya itu sampai kepada ibtidaul anbiya, tidak akan naik kepada batas nabi, kada bisa. Jadi para nabi itu di awal dia makam ibtidanya saja, di awalnya namanya itulah di awal dia sebelum dia diangkat menjadi nabi aja, itu adalah akhir daripada makam para aulia. Makanya disebutkan orang nabi itu muhsan terpelihara namanya. Terpelihara nabi itu. Jadi makam wali itu kada ada akhirnya adalah ibtidaul anbiya, kada sampai naik kepada makam para nabi. Kalau ma'rifat itu tidak ada batasnya. Kalau nabi banyak lebih ma'rifat lagi karena di awalnya sudah ma'rifat dia. Ini sudah ma'rifat di awalnya. Kalau kita ini kan mema'rifatkan diri dulu, mengenalkan diri dulu, mengembalikan diri dulu sampai untuk mencapai ma'rifat. Tetapi para nabi kada, dia langsung diberikan Allah Ta'ala nur ma'rifat di dalam hatinya, nur yakin. Boleh aja berpegang kepada sesuatu di istiqamah kada. Melihat dunia kecil, hampa dan kada ada memberi bekas lagi. Lun senang kas. Nah, itu sudah mencapai namanya di makam tajalli, di makam syahadah, di makam ma'rifat namanya bisa. Karena kita itu untuk mencapai makam ma'rifat itu bukan kita yang mengosongkan dulu. Memang dikosongkan hati kita. Untuk tidak memandang kebaikan, keburukan, kemuliaan, kehinaan. Itu di hati kita dikosongkan dulu. Baru setelah kosong itu diberikan warid, baru kita mencapai ma'rifat. Seperti itu Maryam lah.
Jadi dua macam. Nanti kalau kosong sebenarnya itu bisa jadi sesudah mencapai ma'rifat atau ibtidaul ma'rifatnya seperti itu. Jadi makam itu memang orang harus mengerti makam itu apa gurunya. Kedudukan batin. Makam itu adalah kedudukan batin kita. Kalau orang menyebutkan makam lain kuburan lah. Makam itu artinya tingkatan pandangan musyahadah batin. Itu namanya makam. Allah terus guru apa namanya guru? Ingat Allah terus. Ingat Allah Ta'ala jadi makam tajrid namanya. Tajrid itu kosong, tidak ada yang diingat selain daripada Allah Ta'ala. Namanya musyahadah namanya. Namanya musyahadah namanya. Minta naik ya langsung. Minta naik ya. Picik multi kalau bertanya langsung aja. Ulun kada membaca lagi. Tetapi ada moderator sudah yang mengurusinya. Aryam terima kasih. Masalah. Oh, kalau terganggu berjamaah bagus suranganan, maunya terganggu. Hingga khusus untuk pian. Bagaimana waktu bersamaan makam yang diinginkan itu tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan apa? Apa ini kada bisa dipicik nih? Tidak sesuai dengan apa ini? Dengan dirinya. Bagaimana waktu bersamaan makam yang diinginkan tidak sesuai dengan dirinya, adalah makam itu kada sesuai dengan dirinya lah. Kalau makam pemberian Allah Ta'ala itu sesuai dengan dirinya. Bila kita kada sesuai, merasa kada sesuai dengan diri kita, berarti kita introspeksi dengan diri kita. Berarti kita belum lagi di makam ikhlas namanya. Tasbit kalbilah. Kalau kada sesuai, aku ini harusnya di makam ini. Tapi kada sesuai dengan aku ya. Itu berarti kita, bila itu berarti kada ikhlas lagi. Kita masuk ke suatu makam, suatu pekerjaan, sesuatu yang kita tempatkan di hati kita itu mestilah sesuai dengan kita. Kalau kada sesuai berarti terpaksa, kada ikhlas lagi berarti. Kadang lezat, kadang takut. Apa itu? Ya itu. Dari takut itulah timbul kelezatan nanti. Orang yang di makam sudah syahadah itu bisa takut tapi dia lezat. Takut itu berarti setelah dia itu kadang diberikan kelezatan memandang rahmat Allah Ta'ala. Takut itu tetap membawa kepada dia itu ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita di makam musyahadah itu kadang dilihatkan dosa kita, takut kita, dilihatkan kematian kita. Maksudnya kita itu menghadapi mati seperti apa. Sehingga kita dengan melihat, dilihatkan Allah Ta'ala bagaimana rasanya ketakutan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, itu tanda kita ma'rifat namanya. Tanda Allah Ta'ala itu menyuruh kita itu kembali kepadanya dengan sebenarnya. Makanya kalau kita tuh di makam tajrid ini ingat dengan Allah Ta'ala, kadang-kadang diberi makam ketakutan kita itu. Entah takut mati lah, takut bertemu dengan Allah Ta'ala, takut dengan dosa kita. Semuanya tuh irsyad bagi Allah Ta'ala menarik kita ke hadapannya. Kadang kalau kita diberikan takut tuh satu malam udah bisa tidur kita. Tidur kita tuh udah bisa kalau tidak dikawani oleh istri kita, tidak ditemani oleh istri kita. Karena saking takutnya. Saking takutnya tuh kita kadang-kadang tidurnya udah berani, takutnya mati. Padahal kalau biasa, tidur biasa aja, tidak diberikan Allah Ta'ala ketakutan. Kadang diberikan kesenangan oleh Allah Ta'ala. Senang terjadi sifat mulia besarnya Allah Ta'ala. Kadang-kadang tuh kita kepingin cepat mati, kepingin cepat bertemu dengan Allah Ta'ala. Seperti itu cakralah. Jadi dua sisi itu pasti dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya hasil musyahadah namanya. Hasil musyahadah itu namanya irsyad. Yang membawa kita kembali kepada Allah Ta'ala. Entah itu takut, entah itu senang. Diberikan Allah Ta'ala, keduanya sama, itu adalah ditarik oleh Allah Ta'ala. Supaya pahamlah, cakralah, paham, pian harus paham. Karena yang rasa ini cuma pian yang tahu. Cuma pian yang tahu. Kadang diberi kenikmatan, kadang diberi sedih. Sedihnya itu tetap kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sedih misalnya meninggalkan dunia, sedih kada berduit, tidak ada lagi di makam musyahadah ini. Tetapi sedihnya itu ketika kita mau berhadapan dengan Allah Ta'ala. Sedihnya, ingatkan di makam musyahadah ini, kalau sedihnya kayak apa kada berduit itu bukan di makam musyahadah, itu bukan irsyad namanya. Ulun pian naik cakra, minta ulun jelaskan lebih terang. Di makam pian ini, ulun padakan. Di makam yang ini, ulun beritahu lah. Semuanya itu harus tahu. Pian di makam tajrid itulah. Di makam tajrid namanya hasil musyahadah. Ingin takkanlah. Nah, cakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini cakralah. Kalau kita menjalani makam, Waalaikumsalam.
kita menjalani tajrid itu cakrala, menjalani tajrid tadi itu, makam tajrid itu kita diberikan namanya ada nikmat, ada suka, ada duka di makam tajrid kita yang kita jalani. Nah, setelah kita menjalani makam tajrid, makam musyahadah ini, bukan lagi yang kita jalani, tapi perjalanan batin kita lagi diberi Allah Ta'ala. Kadang kita tuh merasa rahmat Allah Ta'ala meliputi akan kita, sehingga timbul rindu kita dengan Allah Ta'ala. Satu, itu berarti kita lebih mendekatkan diri, menambah terjali lagi dengan Allah Ta'ala. Bertambah kita itu misalnya tidak bisa lagi tidur, tidak bisa lagi, kepingin terus berserta Allah Ta'ala karena diberikan kesenangan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua diberikan seperti yang kata Pian tadi, di makam tajrid musyahadah ini diberikan rasa takut. Entah itu dilihatkan perasaan berdosa, entah itu dilihatkan rasa kita takut berhadapan dengan Allah Ta'ala. Tetapi semuanya itu kita rasakan itu, kita itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala akhirnya. Takut dengan kematian, jadi kita tuh jaga malam, beribadah, takut, beristighfar, takut. Dengan benar-benar beribadah itu dengan rasa takut yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetap diberikan kebesaran Allah Ta'ala, rasa ingin kembali kepada Allah Ta'ala, rasa dekat dengan Allah Ta'ala, rasa nyaman, rasanya ingin mati hari ini juga ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Yang kedua rasa takut bertemu dengan Allah Ta'ala, sehingga kita dengan itu beristighfar, menghadap dengan Allah Ta'ala. Dilihatkan dosa, beristighfar. Dilihatkan rasa ketakutan dengan Allah Ta'ala, berharap kita, ya Allah, matikan husnul khatimah di hadapan Pian, ulun minta ridha, minta keridaan Pian, ya Allah. Itu pasti kita. Keduanya itu di makam musyahadah ini, rasa takutnya bukan rasa dunianya, tetapi takutnya bertemu dengan Jalalullah. Kalau diberikan senangnya karena Allah Ta'ala juga. Tidak ada urusan dunia, tidak ada. Itulah namanya irsyad yang sebenarnya. Pas benar guru. Ya, Paham. mau Pas benar. Harus seperti itu. Dua macam ini ditemui. Jadilah kita makam tajrid itu ujian secara zahir ada namanya tajrid zahir, dihina orang, direndahkan orang. Ujian secara zahir dimuliakan orang. Ya. Begitu juga batin tadi, diberikan terbukanya kebesaran sifat Allah Ta'ala, diberikan juga kita itu sedih melihat perasaan kita takut bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi sudah klub zahir dan batin diberikan Allah Ta'ala, barulah kita mencapai makam wasil nanti. Karena berarti kita sudah siap. Zahirnya sudah siap, batinnya sudah siap. Bertemu dengan orang yang memberikan nikmat dan nikmat tadi. Memberikan gambaran susah dan senang. Memberikan senang, zahir dan batin tadi ada seberataan. Baru kita bertemu dengan orangnya. Allah alam. Bila kita kada merasakan lagi, nanti ketemu tuh kita. Itulah namanya di makam salikin atau di makam tajrid ini. 4 macam ini pian temui. Senang zahir, duka zahir. Senang batin, duka batin. Dirasakan keempatnya ini, zahir dan batin sudah klub, senang dan susah. Maksudnya secara zahir dan batin sudah pian rasakan, tapi habis itu pian kada merasakan yang tajali. Karena pian tadi setiap menerima kesenangan kembali kepada Allah Ta'ala. Setiap menerima kesusahan kembali kepada Allah Ta'ala. Berarti kita sudah siap bertemu dengan yang memberikan tadi itu. Itulah namanya ma'rifat namanya. Berarti hati kita tidak terpandang lagi senang dan susah. Itu baru kita namanya makam kita ma'rifat. Baru dibukakan pintu ma'rifat. Karena tidak ada jalan kita itu mencapai ma'rifat itu kecuali 2 hal ini. Merasakan susah dan senang, tapi tujuan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga susah dan senang ini tertinggal. Dia ketinggal, kita tetap dia maju. Namanya wasilin namanya. Sehingga pian tidak memandang senang, tidak memandang susah. Tetapi yang kita pandang adalah yang memberikannya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Iya guru. Ya. Sudah ya, sudah saya jelaskan kan terang sudah ya. Salah. Terang. Terima kasih banyak guru. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus pertanyaannya Mahabah. Ini. Nah, ini. Nah, ini perlu diperhatikan ya pertanyaannya. Terlalu cinta dengan murabi apakah bisa berubah benci karena Allah Ta'ala menarik dia agar tajrid? Iya.
Setiap sesuatu yang diberikan cinta di dalam hatinya melebihi kecintaan Allah Ta'ala itu bisa menarik dia kepada makam benci nanti itu. Itu menandakan Allah Ta'ala kepingin orang itu masuk ke makam tajrid. Ke makam tajrid. Tapi perlu juga pian ketahui, tanpa mencintai murabbi, orang itu tidak bisa wasil. Tidak bisa wasil. Jadi mencintainya seperti apa dengan murabbi itu supaya dia wasil. Nah, yang ketiga, bahwasanya perasaan cinta kepada murabbi itu adalah sebagai pembanding. Sebagai pembanding. Begitulah nanti kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di yang ketiga ini orang itu kadang mungkin ditarik nanti kebenciannya. Karena dia tahu membandingkan cinta itu murabbi dengan cintanya Allah Ta'ala. Lalu dia musahadah dengan cinta itu. Berarti kalau cinta dengan Allah Ta'ala seperti ini. Rasa kadang mau terpisah dengan murabbi, rasa hendak dekat dengan murabbi, rasa hendak berpandiran terus dengan murabbi. Ini kalau dia membandingkan musahadah di cintanya itu kadang ditarik, tidak bisa diberikan kebenciannya. Berarti cintanya itu karena untuk musahadah namanya, mahabbalah. Tetapi kalau cintanya itu murni kadang mahabbah itu bisa ditarik dengan diberikan kebencian terhadap tadi di hatinya ini. Entah salah apa dia lalu menjadikan kebencian, tapi jarang menjadikan kebencian. Karena orang yang dididik ini pastilah tahu dia itu dengan sebab dia itu benci akan menjadikan dia beriktirat dengan gurunya. Beriktirat dengan gurunya itu adalah salah satu kunci tertutupnya itu pintu ma'rifat kepada seseorang. Kira-kira pian pahamlah ulun jelaskanlah 3 macam tadilah. Pertama, ulun urutakan, tanpa mencintai murabbi itu orang itu tidak akan bisa wasil dan tidak bisa panah pada syekh namanya, atau tidak bisa panah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan cinta dengan murabbi tadilah dia bisa panah pada syekh. Dengan cinta dengan murabbi tadilah dia itu bisa mengamalkan amaliyahnya. Karena orang cinta pasti tunduk, orang cinta pasti patuh, orang cinta pasti menurut, orang cinta pasti berkhidmah. Yang kedua, apabila cintanya itu bukan untuk musyahadah pembanding dengan Allah Ta'ala, maka itu memang disisipkan di hatinya nanti itu supaya orang itu keluar daripada kecintaannya terhadap syekhnya. Nah itu tidak benci, biasanya kada benci. Tetapi kecintaannya dengan mengamalkan yang diperintahkan oleh murabbinya tadi, itu akan menambah nur di hatinya sehingga hilanglah cinta terhadap murabbinya. Yang nampak cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Dengan cinta yang ketiga, yaitu dengan cinta dengan murabbinya tadi, dia itu memusahadahkan beginilah cinta terhadap Allah Ta'ala rupanya seperti ini. Tidak bisa terpisah, hendak berkawan terus, hendak bersama terus, berarti dengan Allah Ta'ala. Dengan begitu, cintanya terhadap murabbi berarti menjadi bahan musyahadahnya berarti. Ini kadada dicabut tuh kadada. Dicabut diberikan kebencian berarti orang itu tertutup ma'rifatnya. Tetapi kalau bujur-bujur cinta murabbinya itu bukan dicabut, tetapi dengan mengamalkan apa yang diberikan oleh murabbi tadi, maka kecintaan terhadap Allah Ta'ala itu lebih dalam daripada cinta murabbinya. Karena dengan sebab murabbinya tadi itu dia terjali dengan kesempurnaan sifat dan Allah Ta'ala. Sehingga cintanya itu tenggelam di murabbinya dan tenggelam di kebesaran sifat dan Allah Ta'ala. Apabila kecintaannya itu tenggelam terhadap di dalam cintanya terhadap Allah Ta'ala, maka cinta murabbinya pun lebur di dalam kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Disitulah namanya cintanya itu karena Allah Ta'ala berarti. Wallahu alam lah. 3 macam ini itu seperti itu nanti dialami. Tapi kalau dunia pasti dicabut oleh Allah Ta'ala. Wah cinta murabbi itu dunia juga guru Cinta murabbi, iya bujur, cinta dunia juga. Tetapi orang yang beriktirat dengan murabbinya tidak akan sampai benci misalnya dengan gurunya. Itu tidak akan wasil. Jadi bukan kata-katanya benci, ndak lah mahabbalah. Tetapi dengan mengamalkan apa yang diberikan oleh murabbi, itu menenggelamkan cintanya terhadap murabbinya. Artinya kalah cinta. Bahasa kita itu mencintai murabbinya itu karena nampaknya cinta Allah Ta'ala di murabbinya itu. Bukan berarti benci, ndak ada bang benci, kada tahu loh. Kalau benci, karena bila benci murabbi itu otomatis berarti kada cinta dengan murabbi dan tertutup, pasti beriktirat. Kalau benci kata-katanya itu pasti beriktirat dengan murabbi berarti. Bila beriktirat murabbi kada bisa wasil. Kada bisa wasil. Kalau mengamalkan apa tuh?
Kalau mengamalkan dalail abah guru sekumpul walaupun boleh jadi amalkan. Ini boleh jadi amalkan. Kada apa-apa. Jam berapa dah? 5 menit lagi lah. Jam 11. 5 menit lagi. Kayak apa cara musahadah dengan sir Nur Muhammad? Ya rasakan aja Nur Muhammad. Rasakan je zahir batin kita ini Nur Muhammad. Rasakan je seluruh alam ini diliputi Nur Muhammad. Rasakan je gerak kita ini timbul tanpa Nur Muhammad. Kadada gerak kita. Itu namanya musahadah Nur Muhammad. Nyatakan Nur Muhammad. Makanya kembali kepada makam tadi itu. Makam tajrid itu adalah mengosongkan diri kita, memandang satu Nur Muhammad. 2, memandang sifat dan apalah Allah Ta'ala. 3, memanakkan dirinya pada murabbi mursyidnya. Wallahu alam. Ciri wasil cepat dengan wiritan maulah guru. Iya dengan wiritan. Tanpa wiritan orang kada bisa wasil. Secara ilmiahnya. Walaupun wasil itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Adrian sabatakun laisa kamisli syai'un terus. Maka ulun jelaskan setiap malam laisa kamisli syai'un ini. Ini laisa kamisli syai'un sebenarnya tuh di makam musyahadah pian jangan mengakui adanya diri pian. Ini yang kedua nanti di makam wasil baru pian mengetahui yang hakikat laisa kamisli syai'un yang sebenarnya. Kenapa dalail abah guru sekumpul dikasih asmaul husna? Supaya kita waktu kita itu mengamalkan itu dalail tidak saja musahadah dengan Rasulullah tetapi juga musahadah terhadap Allah Ta'ala. Gampang aja itu kan. Ini kita musahadah itu berarti satu kepada orang yang memberi dalail yaitu guru kita. Yang kedua yaitu musahadah kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga musahadah kepada Rasulullah. Itulah ujar ulun tadi panah pada Syekh, panah pada Nur Muhammad dan panah pada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Kira-kira zahir sudah? Bila sahur merinding kenapa guru? Bagus. Tinggi. Ulun bagus tuh kenapa ulun nyampaikan bagus? Karena orang bersalawat jarang merinding. Karena merinding itu kayak apa? Bagusnya kenapa? Itu pian aja merasa kenapa pian merinding. Tinggi. Anu guru ya, asinya terlalu dingin ya. Nah, berarti karena asi berarti. Kalau ulun guru ya rasa lihat Rasulullah. Nah, bagus berarti. Itulah ulun katakan bagus. Membaca salawat di awal mula. Dan membaca 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan ada jawaban dari abah guru. Tadi itu sama jawabannya. Membaca salawat di awal mula dan membaca 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan ya. Masya Allah. Berarti beda lagi dalail abah guru yang pak kiai enggak dikasih. Sebenarnya mengamalkannya itu sama. Walaupun ada, tidak ada asmaul husna. Sama aja kita tuh memusahadahkan. Kita beramaliyah itu kan di makam tajrid ini adalah memusahadahkan. Satu, memudahkan memusahadahkan guru kita. Yang kedua, memusahadahkan Rasulullah yaitu Nur Muhammad. Yang ketiga, memusahadahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita nikmat tadi itu. Walaupun tidak ada bacaannya itu asmaul husna, tidak ada bacaannya itu nama guru kita, tetap kita memusahadahkan karena ilmu itu kita ambil dari guru. Jadi harus kita memusahadahkan guru kita. Kita itu bisa beramalan karena Nur Muhammad tadi itu. Nyata Nur Muhammad. Ya, kita beramalan itu bisa karena Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ada karena nyata diliputi oleh sifat dan apalah Allah Ta'ala. Jadi ketiganya itu tidak pernah. Tidak ada. Walaupun kita duduk, walaupun kita berdiam, 3 itu tidak bisa hadir di makam tajrid ini. Jadi kalau orang sudah di makam namanya salikin, 3 buting, 3 macam ini harus tidak bisa dia lupakan selama dia jaga. Satu, duduknya dia merasakan gurunya hadir. Yang kedua, dia memusahadakan Nur Muhammad. Yang ketiga, dia merasakan kebesaran sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Itu sudah cukup 3 itu. Bewiritan, tidak bewiritan sama aja. Amin ya Rabbil Alamin. Berdoakan Masya Allah. Kalau terasa tidak ada keinginan berdoa, hanya mengikuti roh jasad kita, apakah makam tajrid? Iya. Kada apa-apa. Kalau di musahadah memang seperti itu. Itu nanti timbul jem-jems lah. Itu sesudah pian berwiritan, sesudah pian musahadah, baru timbul ini.
Kalau pian itu misalnya kada pernah berwiritan, kada musahada, lalu kulir, bau doa kulir, itu namanya pasrah namanya. Putus asa namanya. Ingatkan, kalau kita itu malas berdoa itu malas bukan berarti kita merasa kulir, enggak. Tetapi di makam musahada ini tidak berdoa itu karena tajalinya sifat Allah Ta'ala. Tetapi kalau di makam itu makam kulir, bukan makam musahada. Makam malas namanya. Ini makam malas. Kalau orang di makam musahada tidak mau berdoa itu dia bahagia. Karena nampaknya sifat Allah Ta'ala. Seperti ulun jelaskan seperti pertanyaan Maryam tadi itu. Seperti itulah. Jadi beda makam malas, beda dengan makam putus asa, beda dengan orang yang dilihatkan kebesarannya itu beda. Makam la haula itu beda. Makam la haula yang sebenarnya dengan la haula kulir beda. Beda. Tapi yang harus tahu ini malah sudah karena apanya. Semuanya ini sudah ditentukan Allah Ta'ala. Tapi habis itu mengeluh. Ada berduit mengeluh. Itu belum makam benar-benar makam yang tidak mau berdoa. Bukan makam-makam la haula yang sebenarnya. Itu makam malas. Kalau orang makam la haula itu di makamnya ridho dan ikhlas sudah. Senang ajanya terus. Kita ini makam kisah yakin. Wah, semuanya ini sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Kita beryakin ya. Ruku habis. Mana rukuku? Sedih aku kalau kada beruku nih. Masa meliur. Nah, itu bukan makam la haula lagi. Itu la haula di mulut baru. Kalau orang makam la haula itu berdiam. Santai ya. Ada tidak ada berdiam. Itu bujur-bujur makam ikhlas dan ridha namanya. Disitulah makam yang sebenarnya, makam tajrid yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan dipertemukan dalam pertemuan yang penuh berkah. Dan mudah-mudahan ditertemukan dengan makam tajrid yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada ma'rifat yang sebenarnya. Dibukakan futuhat. Diberikan Allah Ta'ala kebesaran sifat dan apalnya. Ditajalikan di dalam hati kita merasakan bagaimana ma'rifat hakal makrifat. Benar-benar ma'rifat yang sebenarnya. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa dikabulkan hajat oleh Allah Ta'ala, ditunaikan segala hajatnya zahiran wa batinan ya rabbal alamin. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang memberi gift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sambung kena lagi lah. Doakan sehat. Bagi yang hendak puasa esok niatkan puasa Arafah. Bagi yang mengqada niatkan saja puasa qadaan besok. Tidak usah digabung dengan Arafah. Insyaallah dapat saja puasa Arafah besok insyaallah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan seberatan masuk ke makam tajrid. Masya Allah. Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.